Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata bi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, kemarin kita terjeda dulu karena kita malam minggu biasanya adalah banyak pertanyaan tentang kajian budaya. Alhamdulillah, Aki sudah menjelaskan karena pantun Sunda itu namanya sisiniran. Kalau di tingkat nasional itu adalah pantun itu adalah sama dengan sisiniran di Sunda, tapi Sunda punya aturan tersendiri gitulah, dan bahasanya tentu bahasa Sunda ya itu. Nah sekarang banyak permintaan lagi ke Aki tentang lanjutan daripada sejarah dan dongeng vasektomi, karena ini kan semakin gencar begitu ya, macam-macam lah. Malah saya lihat itu penjelasan Rizik Syihab juga tidak seganas biasanya, kan itu yang sangat tidak senang dengan Kang Deddy Mulyadi. Tapi kelihatannya dia hanya cerita bahwa KB itu dibolehkan, hanya ini diharamkan. Mungkin beliau juga belum membaca fatwa ulama yang sebenarnya. Baik, Ibu Reneka Eis dari Ukhuwah Jabar ya, karena Aki punya grup Ukhuwah Jabar. Juga Kang Tatas Aji Dharma sebagai humas di BKKBN Jawa Tengah ya. Masih Ki lanjutkan itu ceritanya bagaimana sampai 2012, panjang ceritanya Kang Tatang ya. Banyak yang bertanya lah tentang lanjutan daripada vasektomi ini supaya lebih terang benderang. Mungkin Bapak Ibu terima penjelasan dari yang lain, Aki menambahkan sejarah panjang yang Aki alami. Begini, 2009 Aki itu dipindah dari pusat ke Jabar ya. Jadi hanya 1 tahun juga kurang di sana itu. Jadi setelah selesai Aki dengan Pak Quraish Shihab, Pak Najaruddin Umar keliling tentang pertemuan ulama di 5 regional, Aki kembali ke Jawa Barat. Usaha-usaha untuk itu terus dilanjutkan. Nah, di pusat ada berubah kebijakan. Kalau dulu kan kalau urusan-urusan fatwa, urusan-urusan KIE begitu ya, urusan-urusan penyuluhan itu di advokasi dan KIE. Tapi khusus untuk fatwa vasektomi kayaknya pusat dipindahkan pagi ini dari Pemkot ke Jalsus, jalur khusus, pelayanan jalur khusus ya. Di situ kan ada Pak Dokter Wiwi yang dari Lampung, itu ada Pak Yamin Waisale dari Padang ke situ. Nah kelihatannya di situ Aki sering masih diajak bicara. Di Jabar sendiri dengan Aki minta Ibu Ida Indrawati ya, itu waktu itu kabin-kabinnya mengadakan juga pertemuan-pertemuan ulama ya, salah satunya pembahasan tentang vasektomi. Dan Aki minta supaya Quraish Shihab itu diundang ke Jabar. Cuman waktunya nggak match aja, Pak Quraish-nya sedang ada di luar. Kenapa? Karena penjelasan Pak Quraish Shihab ya juga Pak Najaruddin Umar tidak mengharamkan mutlak. Bahkan Pak Quraish Shihab di Makassar dengan Aki berbicara bahwa vasektomi itu adalah penjabaran atau pengembangan dari ajal. Ajal yang di zaman Rasul sudah dilakukan dan tidak dilarang gitu. Yang lucu Aki bertanya malah karena penjelasan Pak Quraish Shihab semakin jelas, Aki sering mengikuti. Waktu di Sultra, di Sulawesi Tenggara, Aki oleh kepalanya Pak siapa ya waktu itu yang sudah meninggal, Pak Johansah kalau tidak salah, Pak Johansah ya. Kemudian Aki diminta untuk wawancara di televisi, di radio, di RRI Kendari begitu. Nah di situ kan dialog dengan itu. Ada yang bertanya, ibu-ibu, bagaimana itu vasektomi itu, apa hukumnya, di mana keterangannya di surat apa, ayat berapa kan begitu. Untung itu RRI itu kan
ada jeda kalau iklan itu. Jadi Aki belum menjawab, ada iklan dulu. Nah, ada yang telepon Aki ke salah satu ulama. Jadi hanya bertanya bahwa pengembangan sesuai dengan arahan dari Pak Quraisy Shihab. Kemudian Aki menjelaskan bahwa ibu ke Mekah sudah berapa kali, karena Bu Haji disebutnya. Saya sudah 4 kali Pak, pakai apa? Gitu ya. Ya pakai pesawat terbang. Nah itu adalah teknis kan. Zaman Rasul tidak dianjurkan atau tidak diperintahkan naik pesawat terbang. Kan itu adalah pengembangan. Nah ini juga yang penting ajalnya tidak dilarang, pengembangannya adalah kemudian sesuai dengan arahan medis dan arahan ulama. Begitu. Ya akhirnya paham juga ya, karena pengembangan yang disebut oleh Pak Totoh Abdul Fattah itu ada elat, ada hukum. Tiada elat, tiada hukum. Mungkin KB yang lain juga bisa haram kalau tidak ada elat. Seperti IUD kan dipermasalahkannya itu panjang, tapi alhamdulillah sekarang disetujui oleh semua pihak. Nah, yang paling Aki sering diundang oleh jasus, malah Aki juga diminta ke Bengkulu ya, walaupun masih dinas dan sudah tidak dinas. 2011 kan Aki pensiun, masih terus diminta ke Bengkulu untuk cerita tentang ini, diminta kemana? Waktu itu ke Batam gitu, ke beberapa daerah. Akhirnya 2011 Aki pensiun. Yang paling penting menurut Aki waktu itu minta ke Pak siapa ya, direkturnya Jasus, ada Pak Samsul juga di situ kalau tidak salah. Siapa lagi ya, banyak lah teman-teman Aki sudah pada lupa. Nah sekarang cari tentang rekanalisasi ilmiah. Itu intinya, rekanalisasi ilmiah yang bisa menunjukkan bahwa vasektomi itu bisa nyambung kembali. Karena kita menjelaskan tentang rekanalisasi alamiah atau rekanalisasi yang karena Allah, yang jadi karena Allah dan punya anak banyak itu. Ya, seperti yang Aki dongengkan di Subang itu ya, yang menulis di Kompas itu kan Aki sudah mendongengkan itu. Itulah yang banyak, tapi itu bukan jadi alasan karena ini yang diperbuat oleh kita jadi lagi. Sebetulnya apakah ke para ulama juga itu sudah agak sedikit paham gitu ya, bahwa dijelaskan vasektomi itu tidak mutlak Pak, bisa lagi. Itu contohnya ada. Ini mah yang dipotong dan dipersambungkan lagi secara ilmiah, yang disambungkan lagi secara oleh usaha manusia gitu. Kalau kegagalan itu dianggapnya adalah itu kuasa Allah. Jadi hanya Aki yang meyakinkan semua alat kontrasepsi itu istifatnya ikhtiar ya. Surat Ar-Rad ayat 11 itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ke situ sebetulnya arahnya. Nah, kemudian banyak, bahkan di Banjar pernah sekali vasektominya dapat 18, kalau tidak salah 50% ya, itu Bu Yuyu yang hafal, nanti kita tanyakan berapa, 8 orang atau 9 orang rekanalisasi lagi. Jadi yang divasektomi dan punya anak lagi itu banyak. Hanya tetap ulama inginnya adalah yang diusahakan oleh manusia, bukan yang karena Allah. Begitu. Jadi Aki juga ya rada liur gitu ya, yang namanya semuanya juga karena Allah. Toh rekanalisasi juga tetap kan karena Allah diizinkan dan tidaknya. Manusia hanya tahu bahwa kalau terlalu lama sulit dikembalikan. Begitu misalnya di vasektominya tahun 2008, 5 tahun kemudian harus disambungkan kembali, itu agak sulit. Tapi kalau penyambungan dalam waktu yang dekat itu rasanya banyak yang berbicara, termasuk Dr. Louis Tanujaya yang dari Rumah Sakit Sartikasih jagonya ya, termasuk Dr. Arif ya yang dari Salamun dan lain sebagainya. Itulah kira-kira kita minta aja fokus. Nah, alhamdulillah berjuang terus. Aki tahun 2011 bulan Agustus pensiun. Walaupun sudah pensiun itu terus Aki diundang kemana-mana, masih diundang kemana-mana, masih tetap mengikuti. Jadi itu dulu, nanti bagaimana dan alhamdulillah katanya Pak Jasus itu ya Pak
yang dari Maluku itu yang tadi Aki sebut itu mendapat 2 katanya, yaitu 2 yang berhasil rekanalisasi, 1 dari rekanalisasi Surabaya ya dan 1 dari rekanalisasi Bandung. Jadi dicek kemana, ke klinik rekanalisasinya. Di sini ada yang berhasil 1 Pak, di sini ada yang berhasil. Yang di Bandung dilacak alamatnya sudah tidak ada. Kemana? Walau alam ya. Itu Pak Yamin Wae Saleh itu. Ki sekarang sudah dapat itu. Wah, kita usulkan lagi lah 2012 siap katanya Aki begitu. Jadi kita 4 tahun ini bukan waktu sedang. Jadi tidak henti berjuang terus ya. Kita henti berjuang. Nah, tahun 2012 kita bismillah lagi karena itu pindah ke Cipasung. Jadi 2008 di Padang Pariaman, Padang 2012 Muktamar Ulama itu ada di Cipasung. Besok kita lanjutkan ya. Jadi itu selama 4 tahun setelah kita gagal di Padang itu, katakanlah gagal ya. Gagal di Padang itu tidak berhenti ya, tidak berhenti. Tadi ada beberapa yang dipindahkan lah dari Penmot ke Jalsus, mencari rekanalisasi, kampanye terus, itu usaha-usaha yang kita lakukan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.